Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang pertama, kita akan bahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan meristem tidak memiliki ruang antar sel atau susunan sel rapat. Jaringan meristem, selnya itu berbentuk bulat, lonjong, kuboid atau prismatik dan memiliki dinding sel yang tipis. Namun, sel-sel tertentu pada meristem apikal mempunyai dinding sel yang tebal. Sel mengandung banyak protoplasma. Kemudian, sel memiliki satu atau dua inti sel atau nukleus yang besar. Vakuola sel sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Nah, itulah dia sifat-sifat yang dimiliki oleh jaringan meristem. Jaringan meristem dapat dikelompokkan berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan, asal-usulnya, jaringan yang dihasilkannya, strukturnya, taraf perkembangannya, dan fungsinya. Nah, kita akan bahas masing-masing pembagian dari kelompok jaringan meristem tersebut. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua macam, meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Berasal dari sel-sel inisial yang disebut sebagai promeristem. Nah, promeristem ini adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan berada pada fase embrio. Promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Selanjutnya, protoderm, jaringan epidermis, prokambium, sistem jaringan pengangkut, meristem dasar, dan parenkim. Nah, jadi itulah dia jaringan primer. Sekarang kita akan bahas meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder itu berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Nah, kambium ini biasanya ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan ya, baik tumbuhan dikotil dan beberapa tumbuhan monokotil.
Nah, kambium ini juga menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar. Jadi pertambahan batang yang besar itu adalah karena adanya pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Selanjutnya, kambium gabus atau biasa disebut sebagai filogen itu merupakan jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung periderm atau gabus. Nah, kambium gabus ini terletak di bawah epidermis ya, dan aktivitas kambium gabus itu ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus, sedangkan ke arah dalam akan membentuk veloderm atau korteks sekunder. Kita bahas pembagian meristem berdasarkan posisi pada tumbuhan. Jaringan meristem dibedakan menjadi 3 macam: meristem apikal atau meristem ujung, meristem interkalar atau meristem antara, dan yang ketiga meristem lateral atau meristem samping. Kita akan bahas satu persatu. Meristem apikal itu terdapat di ujung batang ataupun pucuk utama ya, ataupun bisa juga ujung batang atau pucuk lateral, dan terdapat juga pada ujung akar. Nah, meristem apikal ini menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut sebagai pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal ini disebut sebagai jaringan primer. Menurut Smith, terdapat 2 bagian terpenting pada daerah ujung batang, yaitu korpus dan tunika. Korpus adalah bagian pusat dari titik tumbuh, sedangkan tunika itu adalah bagian paling luar dari titik tumbuh. Jadi sekali lagi, korpus itu adalah bagian pusat dari titik tumbuh, sedangkan tunika itu adalah bagian luar dari titik tumbuh. Nah, itulah dia meristem apikal atau biasa disebut sebagai meristem ujung. Selanjutnya adalah meristem interkalar atau aksilar atau biasa disebut sebagai meristem antara. Meristem interkalar ini dia itu terdapat di antara jaringan dewasa ataupun jaringan meristematis yang sudah berdiferensiasi. Nah, sel-selnya yang membelah untuk membentuk rangkaian sel yang sejajar sehingga dia disebut sebagai meristem rusuk karena bentuknya sejajar ya, rangkaian selnya sejajar. Nah, meristem interkalar ini itu dapat menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Nah, jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar dia termasuk ke jaringan primer. Jadi itulah dia meristem interkalar atau meristem antara. Yang ketiga, meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya itu kambium pembuluh dan kambium gabus. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar akan menjadi besar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Berikut adalah gambar meristem apikal dan lateral dan juga meristem interkalar. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bagaimana perbedaan dari ketiga meristem tersebut. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah gambar dari meristem apikal dan lateral serta meristem interkalar. Oke, sekarang kita masuk jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jadi, itu ya, jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder.
Berikut adalah macam-macam jaringan permanen. Yang pertama, jaringan pelindung ataupun epidermis merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, jaringan dasar atau parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi ataupun beragam. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat, yaitu jaringan yang menunjang bentuk tumbuhan. Ya, jadi yang membentuk bentuk tumbuhan adalah jaringan penyokong atau penguat. Selanjutnya, jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler merupakan jaringan tumbuhan pada tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta zat-zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini biasa disebut sebagai xilem dan floem. Nah, sekarang kita akan bahas masing-masing pembagian dari jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang pertama adalah jaringan pelindung atau biasa disebut sebagai epidermis. Ciri-ciri jaringan pelindung atau epidermis terdiri atas satu lapisan sel, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruangan antar sel, bentuk sel bervariasi. Sel memiliki banyak vakula dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Ketebalan dinding sel epidermis itu berbeda-beda pada biji dan daun tumbuhan. Dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Itulah dia ciri-ciri jaringan pelindung atau epidermis. Sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain yang disebut sebagai derivat epidermis seperti stomata atau mulut daun, trikoma atau rambut-rambut, emergensia, spina atau duri, sel kipas, sel kersik atau biasa disebut sebagai silika, filamen, dan litoksis. Nah, jadi itulah dia alat-alat tambahan ataupun derivat dari epidermis. Sekarang kita bahas jaringan yang kedua, yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang merupakan jaringan parenkim yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologis yang bervariasi. Jaringan parenkim ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim ini juga disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian dari tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 6: parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Nah, jadi itu dia pembagian dari jaringan parenkim berdasarkan fungsinya yang dapat dibedakan menjadi 6 macam. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim ini dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama parenkim palisade, terdiri atas sel-sel berbentuk panjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Yang kedua, parenkim bunga karang, terdiri atas sel-sel yang bentuk dan ukurannya tidak teratur dan memiliki ruang antar sel yang lebih besar. Parenkim bunga karang ini terdapat pada mesofil daun. Yang ketiga, parenkim bintang atau actinenkim, terdiri atas sel-sel berbentuk seperti bintang yang saling bersambungan di bagian ujungnya.
Yang keempat, parenkim lipatan terdiri atas sel-sel dengan dinding sel yang mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak mengandung kloroplas. Parenkim lipatan ini terdapat pada mesofil daun pinus dan padi. Nah, itu dia pembagian jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, kita akan bahas tentang jaringan penyokong ataupun biasa disebut sebagai jaringan penguat. Jaringan penyokong atau jaringan penguat merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan penyokong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Berikut adalah fungsi jaringan penyokong. Yang pertama, menegakkan batang dan menguatkan daun. Yang kedua, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Yang ketiga, melindungi embrio di dalam biji. Yang keempat, melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler. Yang kelima, memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim penyimpan udara. Itulah dia fungsi jaringan penyokong. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang pertama, jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan kolenkim ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tersusun dari sel-sel yang hidup, ukuran dan bentuk sel beragam, penebalan dinding sel tidak teratur, isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin. Itulah dia ciri-ciri jaringan kolenkim. Yang kedua, ataupun bagian B, jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri dari jaringan sklerenkim yaitu sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, biasanya mengandung zat lignin, bersifat kenyal, dan tidak mengandung protoplas karena sel-selnya telah mati. Jaringan sklerenkim dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, serabut atau serat sklerenkim, yaitu sel yang serat yang panjang, tetapi terdapat pula serat yang relatif pendek. Yang kedua, sklerate atau sel batu. Sklerate ini merupakan sel-sel yang mati saat dewasa, tetapi protoplasnya tetap aktif sepanjang hidup organ tersebut. Jadi, sel sklerate ini umumnya berbentuk bulat, tetapi variasi bentuk lain juga dapat ditemukan. Itulah dia penjelasan tentang jaringan sklerenkim. Yang keempat, kita akan bahas tentang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Sekali lagi, jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Xilem merupakan jaringan yang kompleks karena tersusun dari berbagai macam bentuk sel. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal, dan mengandung zat lignin. Komponen-komponen pembentuk xilem yaitu unsur trachealer, serat xilem, dan parenkim xilem.
mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem tersusun dari sel-sel yang hidup dan mati. Komponen-komponen pembentuk floem yaitu unsur tapis, sel pengiring, serat floem, parenkim floem, dan sel albumin. Tipe-tipe berkas pengangkut terdiri atas tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Tipe kolateral yaitu xilem dan floem berdampingan dengan floem berada di bagian luar xilem. Tipe konsentris jika xilem dikelilingi floem dan sebaliknya. Sedangkan kalau dia tipe radial, jika letak xilem dan floem bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran. Yang kelima dan yang terakhir adalah jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada tumbuhan terdapat beberapa macam jaringan sekretori, antara lain saluran getah, sel-sel resin dan minyak, sel-sel lendir, sel-sel penyama, dan sel-sel mirosil. Oke, demikian pembelajaran kali ini tentang jaringan pada tumbuhan.